Makanya dulu ada peristiwa nih Bu, saya ceritain. Kita tutup dengan dengan cerita ini. Meskipun ini cerita juga bukan untuk buat bahan main-mainan. Pelajarannya buat kita yang merasa lebih dekat dengan Rasulullah, yang merasa lebih dekat dengan Allah. Ternyata kita itu bisa jadi lebih jauh dari seseorang yang kita anggap rendah. Kadang kita di masyarakat itu sering menilai orang itu lebih rendah dari kita. Di sebuah daerah di Jawa Timur ada seorang kiai yang diuji dengan seorang nelayan. Di kampung itu ada seorang nelayan, ya katakan namanya Pak Surjan. Ini Pak Surjan ini nelayan biasa, orang awam, bukan kiai, bukan ustadz, bukan ulama. Dia nelayan biasa, nggak pernah ngajar ngaji, cuma orangnya soleh. Ini Pak Surjan. Kerjaan ini cuma nyari ikan di sungai. Dia dapat apa, dijual tuh hari. Dia nggak pernah lebih daripada itu. Selain dia jadi nelayan, dia nyewain sampannya dia. Dia punya sampan tuh. Karena tuh sungai gede, jadi kalau ada orang nyebrang dari arah sini arah situ, dia nyewain berapa satu orang gitu. Ada yang mau nyebrang gitu kan. Tapi ini orang terkenal. Pak Surjan ini orang soleh. Yang lebih terkenal lagi, beliau ini lisannya nggak pernah berhenti bersolawat kepada Rasulullah SAW. Solawatnya ringan, nggak macem-macem kayak kita. Kita ada yang solawat ini, solawat itu, panjang, sampai bingung ngapalinnya. Beliau cuma solawat Allahumma sholli ala Muhammad doang. Kagak ngeributin Sayyidina, apa nggak pakai Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. 4 doang, 4 suku kata. Suatu waktu, ini kiai diuji sama Allah. Seperti Nabi Musa diuji di hadapan Bani Israel, merasa dirinya yang paling alim, yang paling ngerti. Ketika naik sampan, nyewa sampannya Pak Surjan. Kata kiai yang tahu Pak Surjan ini demen solawat, tapi solawatnya singkat, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata kiai? Pak Surjan, ini kiai ngerasa udah nggak ada orang lagi yang lebih alim daripada dia. Pak Surjan, besok-besok kalau selawat, sambil ngomel nih nadanya, besok-besok kalau selawat jangan Allahumma sholli ala Muhammad doang, pakai dong selawat yang panjang-panjang nih, saya ajarin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oh panjang tuh, selawat ada selawat macam-macam, saya kagak sebutkan selawatnya, nanti ada yang kesinggung. Pak Surjan awam Bu, jangankan ngafalin lafaz selawat yang panjang, nulis aja kagak bisa. Baca bahasa Arab aja, jangankan yang gundul, yang gondrong aja kagak bisa, apalagi gundul. Diajarin sama kiai dari mulai sejarah sungai doang. Bingung dia. Dari arah sini menuju ke arah sini. Sampai di sini Pak Surjan yang terbetik di otaknya cuma mengatakan, ya Allah saya kagak hafal ini. Sholawat panjang banget. Bingung dia. Hatinya gusar, ya Allah. Berarti selama ini amalan saya nggak mantep, amalan saya nggak bagus. Saya cuma bisa bersolawat kepada kekasihmu dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Gundah Pak Surjan. Kita nggak tahu makomnya Pak Surjan di hadapan Allah siapa, kita nggak tahu. Kiai turun dari sampannya, sudah sampai di arah sebelah sana, Pak Surjan balik lagi ke arah sebelumnya. Tiba-tiba hanya beberapa detik ada suara yang memanggil kiai. Suara itu suara Pak Surjan. Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai, tunggu Pak Kiai. Saya lupa sholawat yang tadi Pak Kiai ajarin. Pak Kiai sedang mengarah ke arah jalanan, belum melihat Pak Surjan. Ketika Pak Kiai berbalik arah, melihat Pak Surjan sedang berlari di atas sungai tanpa sampan. Kiai yang tadinya mengangkat wajahnya dengan kesombongan, mengatakan tidak ada dirinya yang lebih alim daripada dirinya, tiba-tiba tertunduk lemas, kaget. Ya Allah, di orang bisa lari di atas sungai. Pak Surjan juga nggak sadar kalau dia bisa lari. Pak Kiai kemudian bilang, Pak Surjan, saya minta maaf. Saya minta maaf. Mukanya tertunduk lemes, nggak berani ngangkat wajahnya di hadapan Pak Surjan. Pak Surjan, saya minta maaf. Lupain semua sholawat yang saya ajarin ke Pak Surjan. Lanjutkan apa yang Pak Surjan biasa baca untuk Rasulullah SAW. Saya mohon maaf, saya sudah lancang.
Pak Surjan bingung, kenapa Pak Kiai? Saya cuma nanya, saya lupa Pak Kiai. Kalau Pak Kiai berkenan tolong tuliskan itu supaya saya bisa membacanya. Nggak usah Pak Surjan, nggak cukup, udah cukup, nggak usah. Saya mohon izin, saya mohon pamit. Silakan lanjutkan Pak Surjan. Kata Kiai ini, ya Allah saya sudah zalim. Ternyata orang yang selama ini saya anggap remeh, dia lebih dekat denganmu daripada saya. Pak Surjan baru sadar, bingung, ya Allah saya kok bisa nyampe sini? Basah enggak, kecebur enggak. Dia baru sadar dia bisa melewati sungai. Dia nggak tahu kalau dirinya adalah orang yang selama ini tidak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.